Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah, kalau semuanya baik dan sehat. Semuanya sudah siap kan untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya dulu. Tadi pagi, meskipun kita belajar secara online ya, karena masih ada pandemi, saya mau tanya tadi pagi, siapa yang sudah sarapan? Puasa tabu saya. Puasa saya. Alhamdulillah, anak-anaknya Ibu Guru meskipun baru kelas 2 SD, tapi sudah siap untuk berpuasa. Nah, itu sudah bagus ya pembelajaran sejak dini. Tadi sahurnya apa? Nasi, Bu. Apa? Kenapa? Sahurnya pakai apa tadi Ibu Satrina? Sahurnya pakai apa tadi Satrina? Ayam goreng, Bu. Wah, mantap sekali ayam goreng. Ada yang sama dengan Satrina menunya ayam goreng? Telur saya, Bu. Iya, walaupun telur tapi itu tetap ikan, Bu. Bagus sekali. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa. Nah, apa gunanya kita berdoa? Supaya kita meminta kepada Allah agar kita dimudahkan dalam menerima pembelajaran hari ini. Nah, saya mau dulu siapa yang mau pimpin doa hari ini? Angkat tangan. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Saya, Bu Guru. Oke, Jumrah, pintar sekali. Silakan Jumrah. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Nak Jumrah sudah dengan senang hati mau memimpin doa untuk teman-temannya hari ini. Nah, selanjutnya hari ini kita akan masuk di tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, jadi hari ini kita akan masuk di tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum masuk, sepertinya Ibu Guru lihat apa karena faktor puasa ke hari ini, tapi masih pagi ya. Jadi sebelumnya kita lakukan dulu tepuk PPK. Ada yang biasa dengar tepuk PPK? Oke, jadi untuk tepuk PPK, Ibu Guru akan mencontohkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukannya bersama-sama. Siap? Perhatikan Ibu Guru. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, kita ulangi ya. Kita melakukan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pintar semua anak-anaknya Ibu Guru. Nah, oke, hari ini kita akan masuk di pembelajaran 6 ya. Sebelum masuk, Ibu Guru akan menampilkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat? Ini HP Ibu. HP Ibu. Bu, terlihat Bu. Oke. Sudah bisa dilihat apa yang dilihat Bu? Apa yang terlihat? Apa yang terlihat di layarnya? Tema 5, Bu. Tema 5, Bu.
buku, Bu. Iya, jadi itu adalah tema kita hari ini, pembelajaran kita hari ini ya. Tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 6. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang menonton pembacaan puisi. Jadi dengan membaca puisi, dengan menonton video pembacaan puisi, kalian mampu membaca puisi dengan baik. Jadi ini ada 18 tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, ini adalah materi pokok kita. Jadi materi kita hari ini itu tentang puisi, kemudian sila ketiga Pancasila, kemudian ada panjang dan satuannya. Nah, coba dulu. Sebelum masuk ke materinya, coba saya mau kalian dengarkan Ibu Guru membacakan, ada sesuatu yang ingin Ibu bacakan. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Nah, itu tadi penggalan itu tentang apa itu? Ibu membacakan apa tadi itu? Puisi, Bu Guru. Puisi, Bu Guru. Pintar sekali. Jadi tadi Ibu Guru membacakan penggalan tentang puisi. Nah, hari ini kita akan membaca puisi tentang kunang-kunang. Sebelumnya, Ibu Guru mau kalian memperhatikan, menyimak, ada video yang akan Ibu Guru tampilkan. Ini tentang pembacaan puisi dari anak-anak seusia kalian. Jadi coba diperhatikan bagaimana dia membacakan puisi, dan bagaimana ekspresinya, bagaimana lafal dan intonasinya. Coba diperhatikan dengan baik ya. Jangan ada yang bermain, karena nanti ini akan menyangkut dengan pembelajaran kita selanjutnya. Coba diperhatikan. Sudah tampil? Sudah kelihatan videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Karya Alfred Mahmud. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali, gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan ya tentang kunang-kunang. Jadi itu tentang video kunang-kunang. Bagaimana bagaimana caranya dia membacakan puisi kunang-kunang? Bagaimana ekspresinya? Apakah biasa saja seperti dia membaca teks cerita, ataukah bacaan di buku, ataukah ada ekspresi yang lain? Coba Safrudin, bagaimana tadi ekspresinya Safrudin ketika dia membacakan kunang-kunang? Ekspresinya toh Bu, mulai dari mimik wajahnya seolah-olah ikut merasakan apa itu yang dibacakan Bu. Kalau kuliah Bagus sekali. Terus bagaimana lafal dan intonasinya Sumra? Bagaimana? Halo Sumra? Ya, Bisa ya dengar Bu. Ibu? Iya. Bagaimana lafal dan intonasinya tadi?
Pembacaan ya, ini intonasinya Bu mantap, suaranya disesuaikan dengan apa yang dia baca Ibu. Bagus sekali. Nah, tadi kan kalian sudah lihat bagaimana dia membacakan puisi. Tentunya ada perbedaan antara membaca puisi dengan membaca teks biasa? Ada. Ada tidak? Ada Bu. Ya. Ibu. Dari segi apanya? Intonasinya, Bu. Intonasi Bu. Sama Sama tempo. Dari Ada tempo, ekspresinya juga Bu. ekspresi. Oke, jadi dia ada ekspresi kapan dia wajahnya kelihatan gembira, kapan wajahnya kelihatan misalnya dia membacakan puisi yang sedih, berarti wajahnya sedih. Itu tergantung dari puisi yang dibawakan. Nah, apa hubungannya Ibu Guru menampilkan video ini supaya kalian tahu bagaimana cara membaca puisi dengan baik. Nah, bagaimana cara membaca puisi dengan baik itu dilihat dari yang pertama, pahami dulu apa tema puisi tersebut. Jadi ditahu, oh ini puisinya puisi tentang apa ya? Apakah dia tentang keindahan, ataukah dia tentang kepahlawanan? Tentu berbeda ya kalau kita membacakan puisi tentang kepahlawanan dengan keindahan. Kalau kepahlawanan pasti dia dengan penuh semangat, karena dia tentang masalah pahlawan. Kemudian rasakan puisi yang apa yang akan kamu baca, misalnya puisi itu gembira, sedih, atau bersemangat. Kemudian ekspresikan tiap kata yang ada dalam puisi, seolah-olah kamu ingin menyampaikan pesan kepada yang ada dalam puisi kepada yang mendengarkan. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah belajar tuh tentang bagaimana cara membaca puisi. Di sini mungkin ada yang bisa bantu Ibu Guru untuk membacakan puisi. Contohkan dulu, tadi kan sudah dilihat videonya. Jadi saya mau ada yang mencontohkan untuk membaca puisi. Coba saya minta dulu Risma tolong Risma coba bacakan puisi Kunang-Kunang dulu dengan ekspresinya. Yang lain coba perhatikan Risma membacakan puisi Kunang-Kunang. Kunang-kunang, hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali, gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang, terbanglah ke sini, ke tempatku, singgah dahulu, kemari, hinggap di telapak tangannya. Bagus sekali, tepuk tangan dulu buat Risma. Nah, tadi Risma sudah membacakan tentang puisi ya. Adakah yang mau mengoreksi bagaimana cara Risma tadi membacakan puisi? Coba Asril, bagaimana tadi caranya Risma membacakan puisi Asril? Bagus, Bu. Apa sudah cocok caranya membacakan puisi? Sudah bagus, Bu. Sudah cocok. Sudah cocok. Kalau menurut Intisari, bagaimana Intisari? Cepat sekali, Ki, Bu. Cepat sekali, oke. Berarti harus diperlambat sedikit ya untuk membacakan puisi. Kalau menurut Asma, bagaimana caranya tadi Risma membacakan puisi, Asma? Halo? Sepertinya Asma jaringannya kurang bagus ya. Oke. Menurut Nur Alia, kayaknya Nur Alia tunduk-tunduk dari tadi. Ada WA mungkin. Kalau menurut Nur Alia, bagaimana tadi cara Risma membacakan puisi Nur Alia? Bagus sih, Bu. Tinggi rendah nadanya bagus sih, Bu. Iya, bagus. Selanjutnya, kalau Vera, bagaimana tadi Risma membacakan puisi, Vera? Halo, Vera? Bisa dengar Ibu Guru? Sepertinya Vera juga jaringannya kurang bagus ya. Halo? Selanjutnya kalau Sumrat.
Ya, Bu. Risma tadi sudah bagus cara membacanya, Ibu. Cuma itu tadi terlalu cepat caranya. Iya. Nah, jadi Ibu Guru meminta kalian untuk mengoreksi teman kalian membaca puisi. Itu artinya ketika kalian sudah bisa mengoreksi pembacaan puisi, berarti kalian sudah paham bagaimana cara membacakan puisi. Nah, nanti Ibu Guru minta kalian mengirimkan kepada Ibu Guru setelah pembelajaran kita yang online ini, mengirimkan kepada Ibu Guru video kalian yang membacakan puisi dengan benar. Oke? Kemudian setelah itu, nanti Ibu Guru akan bagi juga melalui grup WA videonya, misalnya videonya Ayu, nanti akan dikomentari oleh Satrina. Kemudian video Vera dikomentari oleh Asri. Nanti Ibu akan bagi itu di grup. Karena pembelajaran kita hari ini, selain kita akan membacakan puisi, kita juga akan mengoreksi pembacaan puisi teman kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan seputar puisi? Ada yang mau bertanya atau semua sudah paham apa itu puisi? Paham, Bu. Nah, sudah paham. Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang Ibu yang bertanya sama kalian. Bagaimana itu puisi? Apa itu puisi? Coba Jumrah, bagaimana itu puisi? Apa itu puisi? Seperti hari ini banyak ya yang kurang bagus jaringannya. Jumrah? Halo? Oke, Satrina, bagaimana puisi itu? Apa itu puisi, Satrina? Halo, Ibu. Iya. Puisi itu dibaca dengan intonasi yang tepat. Bagus. Terus? Bisa dengan mimik wajah yang ceria, sedih, begitu Bu. Iya, kalau menurut Safruddin, apa itu puisi? Ya Bu, puisi itu Bu, karya sastra. Baru toh dia ikut sama intonasi kalau dibaca mimik juga wajah harus sesuai dengan yang dibaca. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian. Perbedaan paling menonjol dari puisi dengan teks yang lain itu apa? Intonasi. Perbedaan paling menonjol. Selain dari ekspresi, intonasi, lafalnya, kalau dari penulisan puisi, apakah puisi itu ditulisnya dalam bentuk paragraf? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Ya, oke. Tapi dia dibentuk dalam baris-baris dalam satu bait. Jadi itulah puisi. Puisi itu dia ditulisnya dalam satu bait, kemudian dalam satu bait itu ada beberapa baris-baris. Itu bedanya yang paling menonjol dengan teks yang lain. Kemudian puisi itu bagaimana kata-katanya di dalam? Apakah dia biasa saja seperti menceritakan sesuatu ataukah dia ditulis dengan kata-kata yang indah? Ditulis dalam kata-kata yang indah, Bu. Indah kata-katanya, Bu. Oke, jadi dia ditulis dalam kata-kata yang indah. Jadi itulah puisi, dia ditulis dalam kata-kata indah, padat, dan kias. Jadi puisi itu yang pertama tadi dia terdiri dari satu bait dan dari beberapa bait, kemudian setiap bait itu ada beberapa baris-baris. Nah, kemudian puisi itu ditulis dengan kata-kata yang indah, kias, dan padat. Nah, selanjutnya tadi kita puisi tentang apa? Tentang apa tadi puisinya? Kunang-kunang, Ibu. Kunang, Bu. Kunang-kunang. Ada yang tahu apa itu kunang-kunang? Ada yang pernah lihat kunang-kunang? Hewan yang kalau malam Ibu keluar. Oke, hewan yang Menyala, kalau Ibu. Bisa memberikan cahaya, Ibu. Nyalanya Ada lampu-lampunya. bersinar. Nah,
Untuk mengetahui bagaimana itu kunang-kunang, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah kunang-kunang. Jadi kunang-kunang ini dia itu seperti ada cahaya yang di bawah ya. Kemudian coba perhatikan kunang-kunang ini. Apakah kunang-kunang ini perginya sendiri-sendiri ataukah dia beramai-ramai? Ramai-ramai, Bu. Ramai, Bu. Hanya Ibu. Dia suka pergi bersama-sama. Artinya dia cinta dengan persatuan. Berkelompok. Oke. Nah, saya mau tanya dulu, kalau yang menyangkut persatuan di Pancasila itu sila keberapa ya? 3, Bu. Sila ketiga, Bu Guru. 3, Bu. Ya. Oke. Nah, ini ada gambar beberapa simbol yang ada di Pancasila. Nah, saya mau tanya dulu. Coba dulu Asril. Asril coba lihat di sini yang merupakan simbol sila ketiga yang mana, Asril? Rantai, Bu. Rantai? Kalau Ya, Bu. kalau Satrina, coba Satrina lihat yang ini. Yang mana di sini termasuk simbol sila ketiga? Ini, Bu, yang kayak padi, Bu. Padi dan kapas. Oke, Saya, coba Bu, kalau tahu. Saya, Bu. Oke, Nur Alia. Nur Alia coba, Nur Alia yang mana Nur Alia? Yang membentuk pohon nih, Bu. Pohon beringin, benar sekali. Jadi, yang merupakan simbol Pancasila, sila ketiga itu adalah pohon beringin. Di kelas 1 kalian sudah belajar tentang simbol Pancasila ya. Nah, coba saya mau dengar Risma, bacakan dulu apa bunyi sila ketiga Pancasila. 3. Persatuan Indonesia. Bagus. Jadi sila ketiga itu tentang persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini kita akan pelajari hari ini tentang persatuan Indonesia sila ketiga, tapi lingkupnya di seputaran sekolah. Jadi penerapan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang diterapkan di sekolah. Jadi batasannya ada di sekolah ya. Kita tidak membicarakan perilaku yang ada di rumah atau di lingkungan bermain. Nah, sekarang adakah yang bisa menyebutkan salah satu perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang diterapkan di sekolah? Ayo siapa? Saya, Bu. Ya, Nur Alia. Saat melaksanakan piket kelas, Ibu. Kita bekerja Bagus sama sekali. untuk membersihkan kelas. Iya, bagus sekali saat melakukan piket kelas. Jadi ketika melakukan piket kelas, semuanya dikerjakan bersama-sama teman yang satu jadwal dengan kita melaksanakan piket kelas. Jadi itu merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di sekolah. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Asril, coba sebutkan contoh yang lain di sekolah, Asril, selain mengadakan piket kelas bersama-sama. Apa tadi soalnya, Bu? Mengadakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di sekolah, Asril. Membersihkan kelas. Iya, sama dengan piket kelas tadi. Yang lain? Ya, Bu. Oke, coba Satrina. Menyapu halaman sekolah. Harus bersama-sama. Iya, menyapu halaman sekolah bersama-sama, boleh. Apakah kalau kita upacara setiap hari Senin sebelum masa pandemi ini, itu termasuk dalam sila ketiga atau tidak? Termasuk, Bu. Masuk, Bu. Termasuk. Jadi ketika kita upacara bendera setiap hari Senin, itu apa gunanya kita upacara bendera setiap hari Senin selain untuk mengenang tentang bagaimana bendera kita itu didapatkan dengan cara kemerdekaan,
kita juga memupuk rasa kebersamaan persatuan dengan berupacara bendera bersama. Coba lihat kalau hari Senin, yang upacara kan bukan kalian saja, tapi ada ibu guru, ada kepala sekolah. Nah, dengan begitu itu menunjukkan contoh persatuan yang dilakukan di sekolah bersama-sama. Oke, ini saya juga nanti akan memberikan evaluasi, jadi nanti diperhatikan bagus-bagus apa saja yang dilakukan di sekolah yang sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, untuk lebih memahami bagaimana caranya untuk tahu, oh ini perilakunya sesuai dengan sila kedua atau sila ketiga atau tidak. Kuncinya itu adalah satu, kata kuncinya itu adalah satu, yaitu persatuan. Jadi semua aktivitas yang kalian lakukan di sekolah, dengan cara bersatu bersama-sama dalam hal yang positif ya, dalam hal yang positif, tidak dalam hal yang negatif, itu termasuk dalam penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Jadi jangan bilang, Bu, kalau ada geng saya Bu, sama kak teman-temanku, terus saya bully temanku yang lain, itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila Bu toh? Karena bersatu Kak, oh tidak. Itu konteksnya dia negatif, jadi itu tidak termasuk dalam persatuan yang menurut sila ketiga Pancasila. Persatuan dalam hal ini adalah persatuan yang positif. Oke, ada pertanyaan seputar Pancasila sila ketiga ini? Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Saya Ya. Bu. Ya, Tidak silakan, paham Nak. yang namanya positif Bu. Nah, positif itu artinya sesuatu yang dilakukan dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang tidak baik. Oke? Jadi kalau positif, kegiatan yang positif itu tujuannya baik. Kalau tadi membuli teman itu baik atau tidak? Tidak baik Bu. Tidak baik. Berarti itu positif atau tidak? Oh iya Bu. Apa lagi namanya itu Bu yang setia? Positif sama negatif Bu. Iya, jadi itu merupakan contoh perilaku yang negatif ya. Dan itu tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi yang sesuai itu yang positif. Oke, misalnya tadi bermain bersama teman-teman. Itu kan termasuk persatuan. Kalau misalnya ada yang istilahnya kalau di sini baku bombe-bombe itu menunjukkan persatuan atau tidak? Tidak Bu. Oke, kalau ada yang misalnya ada yang di sini ada gengnya satu, yang sana ada gengnya satu, kemudian bersaing, itu menunjukkan persatuan atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Nah, saya mau tanya dulu. Di kelas ini, di kelas Ibu ini, adakah yang membentuk-bentuk geng seperti itu? Adakah yang membentuk-bentuk geng? Oh, saya Bu, gengku, geng bagus. Anak-anak Tidak, Bu. semua di dalam bergaya-bergaya. Tidak Bu. Iya, jadi ketika di dalam kelas kita ini tidak ada pembentukan kelompok-kelompok tersendiri, kita tetap kompak dalam satu kelas ini, itu juga sudah menunjukkan contoh persatuan. Persatuan itu yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, untuk lebih lagi Ibu bilang deh caranya untuk tepuk PPK. Masih ingat kan yang Ibu Guru ajarkan tadi tepuk PPK-nya seperti apa? Masih Bu. Iya Bu. Nah, semua mic-nya diaktifkan dong supaya lebih semangat lagi menghadapi pembelajaran. Jangan di-mute. Semuanya diaktifkan mikrofonnya, kemudian kita tepuk PPK. Ya, sudah aktif semua? Sudah Bu. Asli. Aktif Bu. Mikrofonnya Aktif, Bu. Oke, jadi kita lakukan lagi sekali lagi PPK 1, 2, 3. Ke PPK religius, nasionalis, Mandiri, gotong royong, Integritas. Nah, ikan kita sudah
PPK. Jadi semua harus semangat kembali. Jangan mentang-mentang puasa, kemudian kalian malas-malasan. Puasa itu harus tetap dilaksanakan dengan penuh semangat. Apalagi puasa ini kan sebentar lagi berlalu. Sekarang sudah Ramadan keberapa ya hari ini? Sudah Ramadan keberapa hari ini? 26, Bu. Iya 26. Nah, jadi sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Jadi harus tetap semangat ya, tetap semangat berpuasanya. Jangan ada lagi yang, Bu capek Mika, baru jam berapa ini sudah capek. Jadi jangan ada yang seperti itu. Jadi saya pernah ada dengar istilah jangan kasih kendor. Oke? Jadi jangan ada kasih kendor, tetap semangat sampai Idul Fitri puasanya full. Oke? Semangat semua? Oke, Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Semangat. Oke, bagus Semangat. sekali. Semangat. Jadi itu tadi tentang bagaimana kita menerapkan kesatuan di sekolah. Tadi saya dengar ya, ada di antara teman kalian yang ketika ibu guru tanya apa itu, bagaimana contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga, ada yang bilang mengadakan piket kelas bersama-sama, Bu. Nah, jika kalian di dalam kelas nih, lagi membersihkan kelas, itu meja-mejanya kalau mau disapu, diangkat atau tidak? Yang bawah-bawah, lantai-lantai di bawah meja itu kalau mau disapu di bawahnya, itu mejanya diangkat dulu atau tidak? Digeser, Ibu. Digeser, Bu. Diangkat. Diangkat. Didorong. Kemudian kalau misalnya meja itu diangkat, Lakinya kalau disuruh angkat kursi tidak mau. oh begitu. Jadi nanti lain kali kalau laki-lakinya disuruh angkat kursi harus mau. Kalau dia tidak mau itu berarti dia tidak menunjukkan kekompakan di dalam kelas. Kekompakan ketika melaksanakan piket kelas. Nah kalau tidak kompak, tidak bersatu berarti dia tidak menunjukkan sila ketiga. Nah tiga harus bersatu. Nah contohnya kalau diangkat mejanya, ini mejanya diangkat ya, konteksnya diangkat, tidak digeser. Kalau diangkat bisa tidak dilakukan sendiri? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa diangkat sendiri? Berat. Berat. Kenapa dia bisa berat? Karena ukurannya bagaimana itu kalau dia berat? Ukurannya kecil tidak? Besar, Bu. Besar, Bu. Besar, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi, karena dia ukurannya besar, maka mejanya menjadi berat. Kemudian bahannya mungkin karena dia dari kayu juga, jadi mejanya berat. Oke, jadi hari ini kita juga akan mempelajari bagaimana sih mengukur tentang meja itu yang tadinya besar, ukurannya besar, bagaimana cara mengukurnya. Kalau menurut kalian, hari ini Ibu Guru bawa 2 alat ukur. Nah, ini alat ukurnya. Yang pertama ini apa namanya? Bisa lihat? Penggaris. Penggaris, Mister. Oke. Nah, kalau yang ini apa namanya? Meteran. Oke, bagus sekali. Kalau untuk mengukur meja yang untuk di kelas kalian itu mejanya panjang misalnya, apakah bisa menggunakan penggaris? Lebih mudah mana digunakan ya? Lebih mudah mana digunakan? Menggunakan penggaris ataukah kita menggunakan meteran? Meteran, Bu. Langsung ditarik. Bagus. Jadi, Bu. nah, kita gunakan meteran. Nah, kalian sudah tahu tadi, oh ini cara penggunaannya bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan meteran. Apa perbedaan benda yang bisa diukur dengan penggaris dan bisa diukur dengan meteran? Yang seperti apa itu yang bisa diukur dengan penggaris? Seperti apa juga itu kriterianya yang bisa diukur dengan meteran? Coba, Ayu. Kalau yang bisa diukur dengan penggaris itu yang seperti apa bendanya? Yang kecil, Bu.
yang kecil, yang ukurannya lebih pendek ya, bagus. Iya, Bu. Kalau jumrah kalau yang diukur dengan meteran itu yang seperti apa? Jumrah? Iya. Bisa dengar Ibu Guru? Halo Jumrah? Halo Bu Guru, didengar Bu Guru? Oh iya, saya dengar nak. Bagaimana kalau yang diukur dengan meteran itu yang seperti apa? Meteran seperti lemari Bu Guru. Iya. Apalagi? Apalagi tuh Bu Guru? Lapangan Bu Guru bisa. Jadi kalau kita mau mengukur benda yang ukurannya sangat besar, ukurannya lebih besar, intinya dia lebih dari 30 cm, berarti kita menggunakan meteran. Kalau kita mengukur benda-benda yang tidak sampai 30 cm, misalnya pensil, penghapus, tempat pensil, berarti kita menggunakan mister. Nah, hari ini kita akan belajar tentang panjang dan satuannya. Tahu tidak, ternyata satuan panjang itu banyak. Jadi ada tanggal satuannya. Tapi kebetulan karena kita masih kelas 2 ya, jadi kita akan diajarkan seputar meter dan sentimeter saja. Nah, coba perhatikan dulu. Ini Ibu Guru sudah meletakkan tangga satuan panjang di sini. Bisa dilihat? Bisa tampil di layar kalian? Bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa. Nah, ini ada tangga satuan panjang. Jadi ini semuanya ini dari kilometer sampai milimeter ini adalah satuan panjang. Yang pertama itu adalah kilometer. Yang kedua hektometer, ketiga dekameter, keempat meter, desimeter, sentimeter, kemudian terakhir adalah milimeter. Nah, ini aturannya ini seperti tangga ya. Biasa lihat tangga kan? Biasa lihat tangga? Ya, Iya, Bu. Mana biasa lihat tangga? Rumahku saya, Bu. Di sekolah Ada juga, Bu, tangganya. ada tangganya. Tapi 2 Oh Ji. iya. Nah, bagus. Kebetulan hari ini kita hanya belajar tentang meter ke sentimeter. Jadi hukumnya ini, aturannya, kalau dia turun satu anak tangga, dia harus dikalikan 10. Kalau dia naik satu anak tangga, dia harus dibagi 10. Saya mau tanya, bisa lihat di sini yang mana meter di sini? Bisa lihat yang mana meter? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi meter itu dilambangkan, disimbolkan dengan huruf M. Kemudian sentimeter, bisa lihat sentimeter yang mana? Bisa, Bu. Mana dibilang, Bu? Kalau Ada semua M-nya. Sentimeter. Ya, ada semua M-nya, Bu. Iya, coba lihat dulu. Kalau sentimeter itu dilambangkan dengan cm. Jadi ini kalau M dia meter. Kalau dia sentimeter dilambangkan dengan cm, disimbolkan dengan cm atau sentimeter. Sudah bisa ditahu yang mana meter, mana sentimeter? Tadi Asma, sudah tahu Asma yang mana meter, mana sentimeter ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tangga ini. Dari meter ke sentimeter berapa kali dia turun? 2 Dari kali. meter berapa kali? 2, Bu. 2 kali. Nah, tadi aturannya kalau turun 1 kali berarti dikali berapa? 10. 10. Terus kalau dia turun lagi dikali 10 lagi. Berarti dari meter ke sentimeter itu dia dikali 100. Oke, 100. Nah, sekarang kalau dari sentimeter dia mau ke meter, dia berapa kali naik dulu baru sampai di meter? 2 kali, Bu. 2 kali. Artinya dia juga harus dibagi berapa? 100. Dibagi 100. Pintar sekali anak Risma. Jadi kalau dari meter dia mau ke sentimeter, kita kalikan dia 100.
Kalau dari sentimeter dia mau naik ke meter, kita bagi dia 100. Nah, ini Ibu Guru punya LKPD. Jadi ada LKPD. LKPD-nya ini kalian kerjakan di rumah. Ini bisa lihat? Bisa, Bu. Kita lihat ini ada LKPD-nya. Jadi ini ada LKPD-nya. Kalian tuliskan namanya di sini ya. Jadi setiap siswa nanti tuliskan. Ini nanti Ibu Guru kirim juga lewat grup WA. Jadi nanti bisa ditulis namanya di sini. Kemudian dikirim ulang ke Ibu Guru yang sudah dikerjakan. Dikirimnya nanti itu kirim ke WA pribadinya Ibu Guru. Jadi di sini ada nama kalian, letakkan nama kalian di sini. Kemudian ini ada alat dan bahan. Jadi sediakan memang di rumah ada alatnya mistar, meteran, kemudian bahannya yang digunakan yang akan diukur itu adalah buku, meja, kemudian tempat pensil. Nah, nanti di sini ukurannya itu pasti akan beda-beda. Misalnya di rumah Risma pasti tidak sama mejanya dengan di rumahnya Asma. Jadi pasti beda-beda hasil pengukurannya. Tulis saja sesuai dengan hasil ukuran yang kalian dapatkan. Jadi diisi di tabel ini ya. Ini sudah ada Ibu letakkan tentang langkah-langkahnya, kegiatannya. Kemudian Ibu Guru juga sudah tampilkan kembali di sini. Siapa tahu kalian tadi lupa-lupa ingat tentang tangga satuan panjang karena Ibu hanya tampilkan melalui PowerPoint. Jadi ini kalian bisa lihat di sini. Ketika dia dari meter ke sentimeter, dia dikali 100. Dari sentimeter ke meter, dia dibagi 100. Kemudian, setelah itu kalian tuliskan di sini. Tuliskan apa hasil pengamatanmu. Tadi kan sudah dijelaskan di sini dari meter ke sentimeter, dia berapa kali turun tangga. Ini ada langkah-langkahnya. Jadi di sini dituliskan. Selanjutnya kalian kerjakan, ini ada soalnya. 200 cm itu sama dengan berapa meter? Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan seputar LKPD? Halo, masih ada semua? Masih, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang mau ditanyakan seputar LKPD-nya? Kapan dikumpulkan, Bu? LKPD-nya itu Ibu Guru tunggu hari ini hari Sabtu. Nanti malam terakhir Ibu Guru tunggu sampai jam 10 malam boleh. Jadi ini LKPD-nya diselesaikan hari ini sampai jam 10 malam Ibu Guru tunggu ya. Oke, sudah selesai ini tentang LKPD? Beres LKPD? Iya, Bu. Oke. Dah. Nah, Iya, Bu. sekarang kalian sudah paham tentang LKPD-nya, tentang kita sudah bahas tadi tentang LKPD-nya. Kemudian nanti akan ada evaluasi yang Ibu Guru kirimkan. Kalau evaluasinya itu boleh dikumpulkan hari Senin. Jadi sebelum kita nanti ketemu lagi di ruang Google Meet ini hari Senin, kalian kumpulkan. Jadi sebelum pertemuan berikutnya, kalian boleh kumpulkan itu. Selanjutnya hari ini kita sudah belajar tentang beberapa materi. Saya mau tanya dulu, menurut kalian nih, yang mana materinya yang kalian anggap sulit untuk dipahami? Yang mana materinya untuk sulit dipahami? Atau semuanya mudah kalian pahami atau bagaimana? Mudah atau tidak? Bahasa Indonesianya, Bu. Bahasa Indonesia kenapa? Akhirnya tidak bisa baca puisi dengan bagus, begitu? Iya, susah Kak sedih mengekspresikan, Bu. Tadi kan sudah Ibu bilang, kalau untuk ekspresinya itu, sebelum mengekspresikan, tahu dulu apa yang diekspresikan. Tidak mungkin kalau puisinya gembira, terus ekspresinya Asril itu sedih. Atau memang mukanya Asril suka memang sedih-sedih begini, kemayu-kemayu begitu. Hah? Tidak, Bu. Mukanya Asril seperti itu. Bisa kan bersemangat kalau puisinya semangat? Bisa. Yeah. Coba dulu Tidak muka makan semangat. Saya mau sahur, lihat mungkin, mukanya Bu. bagaimana kalau semangat. Mukanya Asril dulu yang bersemangat dong. Seperti apa? Coba ekspresinya dulu saya mau lihat. Kalau bersemangat mukanya seperti apa?
Yang lain coba perhatikan Semangat. ya, mukanya Asril. Itu mukanya Asril bersemangat atau gembira? Coba menurut kalian bersemangat atau gembira? Gembira Bu, tapi masih belum semangat Ki. Mungkin tawa Belum tidak makan semangat. sahur Loyo Ki dia. Bu, atau lambat Ki. Puasa Ki Bu. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Puasanya ini sampai nanti beduk maghrib atau sampai jam 12 siang ini Asril puasanya? Insyaallah Bu, maghrib Bu. Maghrib. Masa maghrib sampai maghrib tapi sekarang sudah loyo. Jangan sampai nanti belum maghrib sudah kritis. Tidak Ji Bu. Oh tidak, ya alhamdulillah. Jadi coba dulu Asril contohkan dulu mukanya kalau sedih. Bagaimana kalau mukanya sedih? Bagaimana mukanya kalau sedih? Mukanya Asril begitu kalau sedih ya. Nah itu sudah bisa mengekspresikan, oh kalau saya sedih wajah saya seperti ini, ekspresi saya seperti ini. Begitu juga dengan membaca puisi. Ketika kamu baca puisi sedih, ekspresikan yang sedih. Nggak mungkin baca puisi sedih tapi ekspresinya gembira. Beda kan? Ketika kamu bacakan puisi yang gembira, ekspresikan dengan gembira. Bukan dengan membaca puisi gembira tapi mukanya sedih. Paham? Paham Asril? Paham Bu. Ya bagus sekali. Asril sampai beduk maghrib ya Asril? Insyaallah Bu. Amin. Yeah. Mudah-mudahan semangat setelah ini, setelah keluar dari ruang belajar kita ini, Asril sudah bisa semangat lagi. Semangat untuk berbuka jam 12. Oh, tidak ya? Jadi dia bukanya beduk maghrib ya. Oke, ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain lagi, dari teman-teman Asril yang lain, ada yang mau bertanya lagi seputar materi kita hari ini? Sebelum kita menarik kesimpulan, jadi ada yang mau bertanya? Atau semua sudah paham ya? Sudah paham? Kalau paham, bilang paham. Saya mau dengar suaranya yang keras. Kalau tidak paham, Bu. Paham Bu. Paham Bu. Paham Bu. Nah, selanjutnya saya mau ada salah seorang siswa saya ataukah kalian semua boleh menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Coba Sumra. Sumra dari tadi senyum-senyum tipis-tipis. Ayo coba Sumra. Ya, pembelajaran hari ini Ibu Guru, saya mendapatkan pelajaran cara membaca puisi dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Kemudian perilaku-perilaku yang mencerminkan sila ketiga Bu Guru. Kemudian cara mengukur benda-benda sekitar dan apalagi itu mengurutkan dari satuannya Bu Guru. Bagus sekali. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan yang lain? Syafrudin, mana Syafrudin? Coba Syafrudin. Bu apa? Kesimpulannya tuh yang ku dapat saya tuh Bu, kalau baca puisi itu sesuai dengan mimik wajah, intonasi, ada tempo apa semua Bu. Terus kalau mungkin mengukur benda panjang sama pendek, yang pendek itu pakai mister bisa Ji. Kalau yang panjang pakai meter. Itu bagus. Oke. Masih ada yang mau menambahkan? Masih ada yang mau menambahkan? Oke, sudah tidak ada. Iya, benar sekali. Jadi hari ini kesimpulannya kita belajar tentang yang pertama itu puisi, kemudian cara membacakan puisi. Selanjutnya kita belajar tentang penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Jadi konteksnya tadi kita di sekolah ya. Kemudian ada panjang dan satuannya. Kita belajar tentang menentukan panjang, mengukur panjang. Kemudian ada satuannya yaitu meter dan sentimeter yang kita pelajari. Selanjutnya apa gunanya kita mempelajari semua ini? Yang pertama itu kalau pembacaan puisi, apa sih gunanya kita belajar tentang membaca puisi? Puisi itu kan termasuk seni ya. Jadi ketika ada perasaan yang bisa kalian ungkapkan dengan puisi itu bisa kalian tulis dalam bentuk puisi. Nah, jadi kalian bisa mengungkapkan perasaannya di puisi. Selanjutnya kalau penerapan sila ketiga. Nah, tadi ini contohnya. Tadi seperti Asma tadi, Bunda aku tahu itu yang mana konteksnya positif, mana yang negatif. Jadi
Yang positif itu berarti semua yang menghasilkan sesuatu yang bagus. Dia baik. Jadi jangan bilang, oh saya berkelompok, satu geng Kak, jadi cocok misalnya persatuan. Bukan begitu. Bukan geng yang seperti itu yang mau membuli-buli temannya. Kalau membentuk satu organisasi atau geng yang mau menolong temannya, itu positif ya. Tapi kalau dalam konteks yang tidak baik, mau membuli temannya, mau jadi jagoan di kelasnya, itu bukan sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi kita mempelajari itu supaya lebih paham, oh ini yang sebenarnya bersatu menurut Pancasila itu yang begini. Kemudian perilaku yang sesuai dengan persatuan itu yang seperti ini. Selanjutnya kalau mengukur panjang, apa fungsinya? Banyak sekali fungsinya, terutama dekat-dekat lebaran ini, mamanya di rumah itu selalu beli gorden. Jadi kalau mamanya pusing, gordenku nanti ini ukuran berapa? Bisa nih dibantu mamanya. Gunakan meteran. Mama saya tadi belajar dari guruku, kalau mau Ki mengukur yang panjang jadi jendela, pakai Ki meteran. Jadi sini saya bantu Ki mengukur. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ada fungsinya, gunanya kita belajar untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat ya anak-anak sekalian, jadi hari ini itu ada evaluasi, ada LKPD yang Ibu Guru kirim, LKPD-nya saya tunggu sampai nanti malam, evaluasinya boleh sebelum pertemuan kita berikutnya. Paham sampai di sini? Sudah paham? Semangat dong. Semangat. Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Ya, paham semua. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya mau sampaikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan masuk di subtema 3, karena hari ini adalah subtema 2, pembelajaran 6. Jadi pertemuan berikutnya kita akan masuk di subtema 3. Kita akan belajar tentang bacaan, memahami isi bacaan. Jadi nanti itu ada teks-teks, jadi saya kasih gambarannya ya. Selanjutnya kita masih akan belajar tentang pengukuran. Jadi pembelajaran ini akan berlanjut. Kalau kalian sudah paham hari ini, insya Allah ke depan-depannya lagi akan lebih paham. Setelah itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya mau Asril membacakan doa, meskipun kita ini belajarnya lewat online ya, lewat daring, tapi memulai dan mengakhiri sesuatu itu baiknya dengan doa. Tadi kan kita awali sudah baca doa. Sekarang Asril baca doa, pimpin dulu doanya, nak. Asril memang paling pintar itu baca doa. Ayo Asril. Mari teman-teman kita menutup kegiatan belajar kita ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih nak Asril, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini, semangat kalian hari ini. Insya Allah puasanya sampai beduk maghrib. Jadi meskipun itu mukanya Asril seperti itu, tapi dia semangat ya. Jadi mukanya begitu memang nih, tetap semangat sampai pembelajaran berikutnya kita harus tetap semangat. Jangan bilang, Bu, pembelajaran tadi rumah terus capek Mika. Nggak apa-apa. Jadi kita itu mau belajar dari rumah, mau belajar di sekolah, harus tetap semangat. Berdoa semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa bertemu tatap muka lagi di sekolah, dan ingat ikuti protokol kesehatan. Dekat-dekat lebaran jangan ada yang mudik, ikuti anjuran pemerintah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.